Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran digelar di depan gedung DPR RI hari ini. Mereka menuntut DPR RI untuk membatalkan RUU Penyiaran yang berpotensi memberangus kebebasan pers. Aksi unjuk rasa diikuti oleh sejumlah organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi. Mereka menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang dianggap akan membungkam kebebasan pers dan berekspresi. Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran. Lantaran dalam penerapannya berpotensi menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis. Yang kita perjuangkan hari ini bukan tentang masyarakat pers itu sendiri, tapi tentang 274 juta penduduk Indonesia, di mana kita tahu bahwa saat ini ada pasal-pasal yang sangat berpeluang untuk memberangus kemerdekaan pers yang sedang digodok di legislatif. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat draft tersebut akan disahkan sebagai RUU, maka kita tolak. Kita meminta legislatif supaya menghentikan pembahasan tersebut. Mengapa? Karena itu sangat merugikan publik. Kenapa? Karena salah satu diantaranya adalah tentang larangan eksekutif, larangan eksklusif dari karya jurnalistik, investigasi. Padahal itu adalah mahkota dari kerja kita. Dan setiap hari yang kita lakukan adalah pada dasarnya kita melakukan kerja-kerja investigasi. Bayangkan kalau misalnya publik sebagai pemilik negeri ini tidak mendapatkan informasi yang clear tentang apa yang terjadi di negerinya, maka bagaimana mungkin negeri ini bisa berjalan dengan baik. Rakernas PDIP resmi ditutup hari ini, pemirsa, setelah digelar selama 3 hari sejak Jumat lalu di Ancol, Jakarta Utara. Hasil Rakernas memutuskan kembali meminta Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum Partai periode 2025-2030. Permintaan agar Megawati bersedia kembali menjadi Ketua Umum PDIP disampaikan setelah mendengar pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia. Selanjutnya, Rakernas memberi kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidatonya di penutupan Rakernas, Megawati menyebut sikap politik PDIP pada pemerintahan selanjutnya masih harus dihitung. Nah, dengan begitu DNA dan legasi historis di atas, maka sikap politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak didisiplin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Nah, lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Ya iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menangis saat membaca rekomendasi hasil Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Puan meminta maaf atas kader PDIP yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melanggar ideologi partai. Yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif 3 kali berturut-turut.
diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif, sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Istri, anak, dan cucu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diagendakan bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Hakim akan membedah dugaan aliran uang Kementan yang digunakan SYL untuk kepentingan keluarganya. Jaksa KPK akan menghadirkan anggota keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Para saksi diantaranya istri, anak, hingga cucu SYL. Hakim dan jaksa akan mengkonfrontasi keterangan saksi-saksi sebelumnya, yakni sejumlah pejabat Kementan. Para mantan anak buah SYL itu mengaku kerap dimintai sejumlah uang oleh SYL yang digunakan untuk kepentingan keluarganya. Mulai dari pembelian mobil dan aksesorisnya, biaya perawatan wajah istri, pesta ulang tahun cucu, hingga renovasi kamar anak. Apalagi selain aksesoris mobil? Penyelesaian kamarnya yang bersangkutan. Penyelesaian? Kamar, pembangunan kamar. Hah? Kamar. Renovasi kamar? Iya, renovasi kamar. Di mana? Kamar yang di mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi? Sepertinya Jakarta yang mulia. Jakarta ya? Iya. Apartemen? Tidak tahu yang ini. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu kwitansinya yang mulia. Yang jelas renovasi dia bilangnya itu. Renovasi rumah. Rumahnya siapa? Rumah kamar bukan. Kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Pak Dindo. Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta? Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA yang mulia. WA? Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan 2 kwitansi 100 yang mulia. Oh gitu. Enggak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta, tapi kwitansinya ada 2 yang mulia. Iya, itulah. Tapi di WA itu sudah disebutkan 200 juta. Siap yang mulia. Baik, kemudian saudara lapor ke siapa lagi? Lapor ke Sekdit. Sama ya? Sama. Jawabannya dari Sekdit apa? Selesaikan. Selesaikan. Saudara selesaikan. Siap. Sumber dana dari mana saudara ambil? Mohon maaf yang mulia, itu karena di kantong belum ada uang saya yang dipinjam yang mulia. Hah? Uang saya yang dipinjam. Banyak uangmu ya? Sejumlah pejabat Kementan juga kerap dimintai urunan untuk memenuhi kebutuhan SYL. Di antaranya pengadaan paket sembako untuk dibagikan saat bulan Ramadan, sumbangan ke pondok pesantren, pembelian hewan kurban, sewa jet pribadi, umroh, tagihan kartu kredit, hingga untuk Partai Nasdem. SYL diduga mengancam akan memutasi anak buahnya jika tidak mematuhi perintahnya. Sebelumnya SYL didakwa memeras anak buahnya dan menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan pemerasan dan juga gratifikasi SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di sana. Selamat siang, Jen. Apakah keluarga SYL sudah memberikan kesaksian hingga siang hari ini?
Selamat siang Bri dan juga pemirsa. Keluarga SYL yang terdiri dari istri, anak, dan cucunya yang hari ini dijadwalkan untuk hadir di persidangan belum memberikan keterangannya atau belum hadir ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri, dan untuk saat ini persidangan di dalam masih dengan agenda keterangan saksi, yakni saksi-saksi yang sedang memberikan keterangan adalah 8 saksi yang minggu lalu diperiksa dan belum selesai. Akhirnya hari ini dijadwalkan untuk dilakukan persidangan lanjutan dengan keterangan 8 saksi tersebut, dan nantinya setelah itu baru kemudian keluarga SYL yang akan dihadirkan untuk memberikan keterangannya, yakni diantaranya ada istrinya, anaknya, dan cucunya. Dan sampai saat ini kami masih menunggu kehadiran dari ketiga keluarganya tersebut dan bagaimana keterangan yang akan disampaikan. Seperti yang kami sudah tadi bertanya-tanya ya kepada kuasa hukum dari SYL itu sendiri terkait bagaimana aliran uang yang digunakan oleh SYL sendiri untuk keperluan pribadi. Dan sebelumnya kami bertanya kepada kuasa hukumnya karena minggu lalu ini saksi-saksi mengatakan bahwa ada 50 juta yang diminta untuk THR, kemudian ada 200 juta rupiah untuk membeli lukisan, namun saksi tersebut tidak melihat adanya lukisan yang dibeli tersebut. Kemudian ada banyak sekali barang-barang yang dibeli untuk keperluan pribadi. Namun tadi kuasa hukumnya menyangkal hal tersebut dan menjelaskan bahwa misalnya lukisan yang berharga 200 juta tersebut memang ada wujudnya, ada dipasang juga di Kementerian Pertanian, kemudian ada beberapa hal lain yang memang disangkal oleh kuasa hukum dari SYL sendiri. Maka dari itu nanti kita akan mendengarkan keterangan dari keluarga dari SYL, baik istri, anak maupun cucunya, apakah yang menjadi keterangan saksi-saksi yang sudah dinyatakan pada minggu lalu dan juga hari ini pada saat ini, apakah benar dan apakah mereka juga menikmati fasilitas-fasilitas yang dibeli dengan uang dari kementerian tersebut. Karena diketahui di sini banyak juga saksi yang mengatakan bahwa SYL ini meminta ke staf Biro Umum di Kementerian Pertanian untuk kemudian memberikan uang untuk membeli barang-barang tersebut yang digunakan secara pribadi, dan aliran tersebut masih belum diketahui apakah keluarganya juga menikmati fasilitas tersebut. Dan hingga saat ini kami masih menunggu kehadiran dari ketiganya bersama saksi-saksi yang lainnya yang memang hari ini diundang juga untuk hadir memberikan keterangan di dalam persidangan. Kami kembalikan ke Anda, Bre. Baik, kita nantikan bersama kehadiran dari ketiga anggota keluarga SYL dalam sidang hari ini. Terima kasih Jen melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.